Apakah saudara sudah memegang lembaran yang jumlahnya ada 6 lembar, saudara? Kalau mungkin saudara akan membuat catatan, mungkin saudara bisa tambah, karena mungkin ada beberapa hal yang akan saya tambahkan nanti sesuai dengan pembahasan yang akan kita lakukan. Jadi saya diinformasi tadi kita sampai 10:30, lalu kedua kita akan break untuk snack. Baik, saya akan memulai dengan lembar yang pertama di halaman 1, saudara. Judulnya memiliki karakter Kristus. Bab 1 pendahuluan, menanggapi apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma yang berbunyi, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Roma 7 ayat 18-20. Saudara, perlu digarisbawahi, ini diucapkan oleh seorang rasul yang punya otoritas Allah yang begitu luar biasa. Wibawa ilahinya luar biasa. Pengalaman kepenuhan Roh Kudusnya luar biasa. Bahkan Paulus berkata, aku lebih banyak berbicara dalam bahasa roh dibanding dengan yang lain. Jadi saudara, dalam konteks ini kita perlu melihat hal ini gitu loh saudara. Jadi ini bukan bicara soal karunia Roh Kudus. Ini bukan berbicara tentang bagaimana kita membuka diri Allah bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Kita sedang membahas bukan mata panah, tetapi batang anak panah. Nah, yang Paulus persoalkan adalah batang anak panah dirinya. Dan saya rasa saudara, saya pikir kita semua pun akan menghadapi kondisi yang sama. Setiap kita adalah batang anak panah yang harus dibentuk, yang harus diproses, yang harus dipukul, yang harus diminyaki dengan minyak zaitun, bicara tentang Roh Kudus, harus dibentuk, bicara tentang arahan, bimbingan, melalui nasihat, firman Tuhan, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi jangan saudara berkata, waduh berarti Paulus masih bergelimang dengan dosa. Ini kaitannya bukan dosa seperti yang kita bayangkan, begitu saudara. Coba kita lihat penjelasannya. Paulus membedakan antara dirinya dan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan di dalam dirinya dengan berkata, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Perkataan aku menunjuk kepada pribadi, jiwa, kehendak, dan pikiran manusiawi Paulus. Sedangkan dosa yang tinggal di dalam dirinya itu terjadi karena diakibatkan oleh kelemahan-kelemahan alami yang ia terima dari orang tuanya, seperti halnya dengan manusia lainnya pada umumnya. Jadi ini bicara soal karakter. Mungkin saudara pernah mendengar, saya sendiri tadinya tidak percaya gitu saudara. Ada seorang hamba Tuhan besar GPDI, kalau marah pengerja itu, maaf saudara, kebun binatang keluar semua, dari yang halal sampai yang haram. Lalu katanya kalau manggil istrinya, hei, maaf, monyet, sini. Kalau lama ditipu pakai sepatu. Saya tadinya nggak percaya saudara, karena saya pernah sama-sama melayani dengan beliau dalam KKR. Saya pemimpin pujian, dia pengkhotbahnya. Jadi saya pikir, masa iya ya? Bertahun yang lalu. Saudara jangan tanya siapa ya, saya jangan gitu kan ya. Udah biarin aja lah, nggak apa-apa, begitu aja. Ya, tapi artinya ada gitu loh saudara. Sampai saya apa ya? Orang kutub bilang molohok. Itu hokcai, molohok sambil ngacai saudara. Kayaknya orang ini ngobrol dengan saya, dia bilang, belur.
nggak percaya, nih saudara, dia dijahit 3 jahitan di sini. Ini apa? Buah tangan dari hamba Tuhan tersebut, dia ditonjok sampai dijahit. Jadi gimana? Belur percaya tidak sekarang? Katanya, yalah belur, terserah belur aja, saya percaya. Tapi nanti saudara tolong jangan tanya saya, siapa ya? Jangan ya saudara ya. Saya hanya mau maksudkan bahwa kalau Paulus berbicara seperti itu, artinya kondisi-kondisi seperti ini bisa juga terjadi sama kita. Urapan sih di gereja, tapi disalib di lampu merah. Udah lupa urapan-urapan mana tuh saudara, jangan. Wah gitu. Nah jadi hal ini bisa terjadi kepada kita. Jadi jangan wah kita mau malaikat, apa-apa, ditimpuk orang, haleluya, enggak juga gitu saudara. Ada kondisi-kondisi aku kita yang memungkinkan itu tadi. Makanya kita perlu belajar karakter Kristus itu supaya benar-benar ada dalam kita. Ini tidak bicara soal pekerjaan Roh Kudus gitu, saudara. Roh Kudus sudah maksimal ada di dalam kita. Hanya persoalannya, mau nggak kita bekerja sama dengan Roh Kudus? Mau nggak kita dibentuk oleh Roh Kudus, gitu kan? Ketika Roh Kudus berkata, jangan, apa kita tetap ngotot bahwa maunya kita? Ketika Roh Kudus bilang, ayo ke kanan, oh enggak, aku mau ke kiri aja. Roh Kudus bilang, diam, oh enggak, saya mau maju aja. Nah, ini persoalannya ketika kita belajar untuk menundukkan diri kita, diarahkan, dibimbing, dibina. Makanya kan Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Ini gak gampang loh saudara. Gak gampang loh saudara. Saya dipanggil pendeta Stefania. Tapi maaf saudara, ada banyak kali saya sering bersikap jadi pendekar. Saya udah sabar, akhirnya. Nah ini, gimana supaya pendetanya yang tetap dan pendekarnya ini makin gitu. Hamba Tuhan, tapi seringkali kita jadi hambatan. Panggilan si evangelis, tapi seringkali kelakuan kayak iblis, begitu kan ya saudara. Nah ini hal-hal yang mau gak mau gitu saudara, akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya lanjutkan saudara. Secara konsepsi, kita mengakui bahwa kita semua mewarisi sebuah dasar temperamen genetik yang mengandung baik kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan kita. Saudara bicara soal temperamen, tidak ada yang tidak ada yang baik atau buruk sebetulnya. Kalau temperamen itu bicara tentang lemah atau kuat, kekuatan dan kelemahan. Temperamen ini dinamakan dengan berbagai istilah di dalam Alkitab seperti manusia alami, manusia daging, manusia lama, dan daging yang dapat disuap. Itu istilah Alkitab untuk temperamen. Sifat dasar yang kita terima dari orang tua kita secara genetik. Jadi Alkitab memakai bahasa manusia alami, manusia daging, manusia lama, daging yang dapat disuap. Makanya kan Alkitab bilang, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetapi bagaimana cara kita agar daging ini tunduk kepada roh? Ini perlu pembelajaran. Tidak secara otomatis, tidak langsung begitu percaya, begitu jadi hamba Tuhan langsung bisa. Mungkin saudara akan terkejut kalau saya katakan, tahun lalu ada seorang pengerja yang notabene adalah hamba Tuhan di daerah Sumatera, sampai sekarang masih ada di dalam sel karena dia membunuh rekan pengerjanya di Pastori. Saya tidak perlu katakan dari sekolah kitab mana, tapi karena cinta segitiga. Dan yang mengerikan saudara, dia bawa itu pisau dari kampung halaman. Ketika disidik oleh penyidik, ditanya dari mana ini pisau, saya bawa-bawa dari kampung. Di sekolah Alkitab dia sembunyikan, di tempat praktek dia bawa. Dan mengerikan saudara, 15 tikaman teman pengerja wanita, 15 tikaman. Penyesalan sudah tiada guna.
dia harus menjalani proses hukum. Sekolah kita rajin berdoa, punya potensi dalam pelayanan. Tapi aku ini, daging ini harus selalu dilembahkan, harus selalu dinonaktifkan, harus selalu ditekan. Ini bicara soal pembentukan karakter. Makanya mungkin dulu kita, waktu zaman saya, saudara, yang dikedepankan itu IQ, ya. Lalu setelah IQ ada yang namanya EQ, setelah EQ ada yang namanya SQ, saudara. Dan hampir di atas 80% justru orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang punya tingkat SQ-nya tinggi. Walaupun IQ-nya dalam tanda petik, ya jangan jongkok lah saudara ya, jongkok kan capek begitu kan ya. Setidaknya enggak gimana lah gitu. Tapi kalau SQ-nya tinggi, dia cenderung lebih mampu untuk apa ya saudara, fight dalam kehidupan, nggak gampang menyerah gitu kan ya. Ditolak cinta udah langsung kelepok-kelepok kayak ayam gitu loh saudara ya, enggak gitu loh saudara. Tapi dia punya kekuatan, jadi fighting spiritnya kuat. Kenapa? SQ-nya ini gitu loh saudara. Nah, aku ini perlu di-manage, perlu di-maintain gitu loh saudara ya. Baik. Nah, untuk tanya jawab saya serahkan aja kepada penanggung jawab sekolah minggu ya nantinya. Semua pertanyaan arahkan saja kepada koordinator atau guru pemimpin sekolah minggu dia yang menjawab. Saya bagian menyanyikan gitu ya. Saya bikin persoalan, saudara yang jawab. Baik. Temperamen, karakter, dan kepribadian. Nah, ini 3 hal yang kadang-kala kita agak sedikit bingung, tercampur aduk gitu loh saudara. Temperamen, karakter, dan kepribadian. Ya, kepribadian bicara juga tentang penampilan kita, tampilan kita, performan kita, begitu ya saudara ya. Baik, temperamen merupakan kombinasi dari sifat pembawaan kita sejak lahir yang secara tidak sadar mempengaruhi seluruh perilaku kita. Sifat-sifat ini yang diteruskan oleh pembawa-pembawa sifat di dalam kromosom kita didasarkan pada faktor-faktor keturunan dan disusun pada saat konsepsi atau pembuahan. Ini saudara berbeda satu dengan yang lain. Bahkan kembar identik pun belum tentu sama. Contoh yang gampang aja. Saya lupa ya saudara, adik saya bisa atau enggak? Saudara, saya tidak bisa melipat lidah. Coba saudara, lipat. Lidahnya dilipat begitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Bukan berarti dia lebih hebat, luar biasa dia. Bukan saudara, emang udah bawaannya dari sononya. Teman saya bisa lipat lidahnya 3. Kayak bibirnya cucur gitu loh saudara, 3. Saya mah 1 pun nggak bisa. Coba ada yang bisa nggak coba? Maaf kalau saudara lidahnya nggak ke bawah ya nggak apa-apa, nanti aja dicoba di rumah ya. Begitu nggak apa-apa. Ini genetik saudara. Saya bisa gerakan hidung, adik saya tidak bisa. Tapi saya tidak bisa gerakan telinga. Teman saya bisa. Sikau bisa kan? Saya nggak bisa, dia bisa saudara. Ternyata luar biasa saudara. Jadi dia kalau ada nyamuk lidah ininya gerak sendiri aja nyamuk kita ada. Itu genetik saudara. Nyamuk dia lebih hebat dari saya, enggak juga. Atau saudara yang merasa bisa kembang-kembiskan hidungnya, pas saudara enggak juga. Itu genetik saudara. Secara fisik, nah, secara psikologisnya ada orang yang mungkin menghadapi sesuatu bisa tegar, ya. Tapi ada juga yang wah langsung ternyuh, hanyut. Ya. Ini pembawaan masing-masing, temperamen yang berbeda. Dia tidak lebih baik atau kita tidak lebih buruk. Bukan buruk atau baiknya. Saya lanjutkan. Setidaknya ada 6 orang yang menyumbang melalui kelompok gen atau pembawa sifat pada saat pembentukan setiap bayi, yaitu kedua orang tuanya dan keempat eyangnya. Dalam catatan, beberapa ahli memberi kesan bahwa kita mendapatkan lebih banyak gen dari eyang kita daripada kedua orang tua kita.
Ini menyebabkan keserupaan yang lebih besar dari beberapa anak kepada eyang mereka daripada kedua orang tua mereka. Jadi katanya kakek nenek itu membawa pengaruh gen lebih besar kepada cucu-cucunya. Ini menurut penelitian beberapa ahli. Saya coba renungkan, iya juga sih ya, seperti itu. Anak saya yang perempuan seperti siapa, kira-kira anak saya yang laki seperti siapa. Setidaknya ada pendapat yang disampaikan bahwa opa oma atau eyang kakek nenek ini memberi lebih banyak gen kepada anak-anak ketimbang orang tuanya. Temperamenlah yang bertanggung jawab sehingga seseorang bersifat ramah dan ekstrovert atau pemalu dan introvert. Jadi ini temperamen yang mengendalikan apakah seseorang menjadi terbuka, ekstrovert. Begitu ada sesuatu yang nggak cocok, dia langsung ngomong. Wah, nggak bisa nih, gini. Tapi ada juga lain orang, dia jengkel, kesel, tapi ya udah deh. Mungkin saudara bisa pelajari. Saya mempelajari lewat bukunya Tim LaHaye. Itu judulnya Temperamen Dasar. Di sana dikupas tentang sanguin, kolerik, melankolik, dan flegmatik. Ini 4 temperamen dasar. Saya jelaskan secara sederhana saja, saudara, perbedaannya. Saudara, kalau orang sanguin ini, kalau seandainya nih ya, saudara orang sanguin, nah kira-kira saudara gambarannya seperti apa begitu ya? Orang sanguin ini, saudara, katakanlah ada 4 orang dengan temperamen dominan. Saudara, temperamen ini kemungkinan satu orang bisa punya 4 temperamen. Tapi mana yang menonjol biasanya 2. Tapi sedikit banyak mereka ada 4. Tergantung mana yang lebih dominan. Sebetulnya ada kuesionernya gitu, saudara. Saya tidak bawa gitu karena saya pikir ini guru-guru sekolah minggu tentu sudah dapat begitu ya. Itu dia bisa ketahuan, oh iya nih saya ini termasuk rumahnya melankoliknya berapa persen, koleriknya berapa persen. Jadi ketika menghadapi situasi seperti ini, bagaimana harus bersikap? Atau misalnya ketika saudara sebagai seorang katakanlah pemimpin menghadapi anak buah yang bekerja sama dengan saudara, ketika saudara tahu temperamennya akan lebih mudah. Orang yang flegmatik jangan dibiarin suruh nyari solusi, saudara. Sampai Tuhan datang dia akan diam aja, karena dia bukan orang seperti orang kolerik yang punya ide inisiatif untuk melakukan sesuatu, gitu kan? Beda dengan orang sanguin. Nah, orang sanguin lain lagi, saudara. Jangan suruh dia mikir, dia pasti akan langsung bergerak dulu. Baru dia, oh iya ya, kenapa gua begini ya? Nah, kayak Petrus sanguin murni. Dia menyebur dulu ke air, baru dia mikir, oh iya ya, kok kenapa gua? Akhirnya dia nyebur, begitu loh, saudara. Tenggelam. Beda dengan Abraham, dia flegmatik murni. Kalau nggak didorong oleh Sarah, nggak mungkin dia akan bergerak. Nah, tadi saya contohkan tadi, saudara ya, 4 orang dengan temperamen dominan sanguin. Begitu dia mau melewati sebuah jalan, ada batu yang besar. Orang sanguin, begitu dia lihat batu yang besar, dia akan coba, gitu, saudara, cari dulu, bisa nggak lewatnya? Bisa nggak lewatnya? Kalau dia akhirnya itu, kalau sudah bisa lewat, ya lewat. Jalan lain, gitu, saudara, itu orang sanguin. Beda dengan orang kolerik. Kalau orang kolerik, begitu dia lihat batu dulu, nggak sopan nih. Siapa sih ngapain sih? Kalau jalan orang aja, dia tendangin, saudara, sampai kaki gempor aja dia tendangin. Artinya dia orang yang memang keras, lawan keras. Oh, udah pokoknya nggak bisa nih seperti begini. Beda dengan orang melankolik. Kalau melankolik, orang yang melankolik dia lihat batu, dia terus susah dia naik di atas batu, lalu dia akan duduk. Siapa ya yang punya kerjaan naruh batu di jalannya? Aduh, kok bikin susah orang aja. Lah makanya dia turun ya, aja. Dia malah bikin sensi banget sih sama gue ya. Aduh, gue jadi nggak enak hati nih, nggak enak makan dari orang melankolik. Kalau flegmatik lain lagi, saudara. Begitu, aduh buset. Di sini tuh batunya segede gini, apalagi bisa, apalagi. Nah, itu orang yang flegmatik gitu loh, saudara. Jadi kenapa? Saya salah ngomong ya? Enggak.
temperamen dasar ini setidaknya akan memudahkan kita untuk berinteraksi. Ketika saudara tahu nih, ini anak, kenapa sih gak mau hafal? Langsung mewek. Saudara udah tahu nih. Begitu loh saudara. Jangan lagi dipelototin, dia harus didorong gitu kan ya. Tapi ada juga saudara perhatikan, ada anak kita ngomong apa dia kelihatannya nggak perhatian. Tapi sebenarnya dia nangkap apa yang kita bicarakan. Lain lagi saudara temperamen. Nah kayak anak kayak begitu mah CBSA saudara suruh budak silakan biarin aja dia nanti sendiri nanti begitu saudara. Tapi tentu perlu diarahkan. Tapi ada juga anak yang udah didorong saudara. Ada anak sekolah dulu saya saudara mogok 1 bulan nggak mau ke sekolah minggu. Gara-gara apa saudara? Disuruh baca, diketawain sama teman-temannya, mewek dia gitu saudara. Minggu depannya nggak mau lagi. Sampai harus dibesuk ke rumahnya gitu. Kenapa deh? Enggak, dan lain sebagainya. Memahami temperamen setidaknya memudahkan kita untuk berinteraksi, untuk memanage dan memaintain gitu loh saudara. Termasuk diri kita dan juga orang-orang yang kepadanya kita akan berinteraksi. Puji Tuhan. Saya lanjutkan kembali saudara. Ada orang sebagian suka seni dan yang lainnya olahraga. Kembar identik sekalipun saudara, temperamennya berbeda. Itu perlu dicatat. Nah sekarang kita beralih kepada karakter. Temperamen dasar ini saudara dimiliki oleh setiap kita. Tetapi karakter merupakan diri kita yang sebenarnya. Alkitab menunjuknya sebagai pribadi tersembunyi dari hati. 1 Petrus 3 ayat 4 boleh dibaca saudara. 1 Petrus 3 ayat 4. Mungkin secara bergiliran saja supaya kita bisa bekerja sama. 1 Petrus 3 ayat 4. Silakan mungkin silakan sana. Baik, puji Tuhan. Manusia batinia yang tersembunyi. Inilah karakter kita, saudara. Pribadi tersembunyi dari hati. Itu yang dikatakan oleh Petrus berkaitan dengan karakter. Karakter merupakan hasil dari temperamen alami kita. Tadi saudara sudah tahu temperamen. Masing-masing kita punya temperamen, setidaknya dikategorikan dalam 4. Ada sanguin, ada kolerik, ada melankolik, ada pragmatik. Nah, karakter ini adalah merupakan hasil dari temperamen alami kita yang dimodifikasi oleh pelatihan, oleh pendidikan, pendirian dasar atau prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan, dan motivasi-motivasi masa kanak-kanak. Saudara, orang yang pemalu pada dasarnya cenderung kalau bukan melankolik, dia pragmatik. Tetapi kemudian saudara bisa melihat tiba-tiba seorang yang menurut saudara pragmatik, kok dia bisa tampil di depan umum, jadi pembicara, jadi seorang motivator, itu sebetulnya menyangkali temperamen asalnya. Tetapi karena temperamen ini dibentuk, temperamen ini diasah, temperamen ini diarahkan, maka kekuatan dari orang yang pragmatik ini keluar. Sehingga kekuatannya yang kelihatan. Saudara, orang pragmatik itu kayak seperti mesin diesel. Lama dia panas, tapi kalau udah panas, jos dia. Bukan berarti dia malas, bukan berarti dia gak punya inisiatif, bukan. Dia memang tipe yang harus didorong, yang harus dimotivasi, sehingga ketemu feel-nya, udah dia akan habis-habisan, dia akan all out di sini. Jangan ragukan orang pragmatik kesetiaannya, saudara. Sekali dia sudah komit dia. Potensi yang ada pada dia itu perlu digali, perlu diarahkan, dan itu harus menjadi karakter. Nah, beda dengan orang sanguin. Kalau orang sanguin, saudara, dia cenderung
ngomong dulu baru mikir, oh iya ya kenapa gue ngomong begitu tadi ya, kan tersinggung dia jadinya. Kayak Petrus kan saudara, dia orang biasa pegang dayung, sekarang pegang pedang. Waktu di Yesus ditangkap di taman Getsemani, saya yakin itu pedang diarahkan untuk mematikan setidaknya leher, tapi karena nggak biasa saudara, kenanya telinga. Bukan memang sengaja diarahin telinga, enggak saudara, itu mah hoki gitu loh saudara. Dia juga kan yang asal jeplak begitu. Tuhan, yang lain boleh goyah imannya, tetapi aku nih, aku akan hidup mati bersama dengan engkau. Yesus bilang, tus, gitu kan ya. Ayam belum berkokok 2 kali sampai yang sudah menyangkal aku. Ya karena memang dia orangnya asal jeplak gitu saudara. Tapi saudara jangan ragukan semangatnya loh. Orang sangguin saudara, orangnya belum kelihatan, suaranya udah kedengaran, ketawanya wah, udah kedengaran, oh udah ketawa tuh saudara sangguin. Tapi prematik lain saudara, di tengah keramaian pun dia akan diam aja begitu kan ya. Kecuali bangkis baru ketawa, ada dulu aja, nggak ada dulu nggak rame, begitu. Lain juga saudara dengan orang yang melankolik saudara. Kalau orang melankolik saudara, jangan suruh memutuskan, agak sulit dia. Orang melankolik cenderung dia mau beli sepatu sepanjang pasar baru dia masukin itu toko sepatu, tapi belum tentu pulang bawa sepatu. Itu orang melankolik. Dikasih sesuatu barang, dipakainya mungkin tahun depan. Dia harus ditanya, dipakai belum gitu kan? Gimana udah enak tuh? Ya belum. Itu orang melankolik kecenderungannya seperti itu. Jadi enak pasti sudah belajar soal ini. Oke, nggak usah lama-lama di sana. Ini baru halaman pertama gitu saudara. 10 menit lagi ya, nggak ada timekeeper nih. 10, 8, gitu ya. Karakter sebagai hasil bersih dari seluruh pengaruh dan komitmen kita pada karakter, mengkombinasikan temperamen, pelatihan, nilai-nilai moral, keyakinan, dan pola-pola dari kebiasaan kita. Dan saya mau katakan kepada saudara, disinilah peran aktif saudara yang sangat signifikan membentuk seorang anak menjadi seperti apa di hari kemudian. Karena di sekolah minggulah karakter dia dibentuk, temperamen dia dibentuk, supaya dia punya karakter seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ini saya lupa saudara catatannya, orang menangkap berapa persen dengan mendengar, lalu berapa persen dengan melihat, tapi ada juga dengan melakukan tindakan. Nah kalau ketiga hal ini digabung saudara, setidaknya ketika anak ini dengar pengajaran firman, anak-anak kalau datang sekolah minggu harus mandi dulu ya, nggak enak sama temen kalau tepuk tangan nanti tiba-tiba gimana gitu kan ya. Lalu dia juga lihat gurunya, itu kayak tante nih lihat nih, tante udah mandi belum? Udah belum? Oh sudah, anak akan, oh iya ya sesuatu yang bukan cuma dengar, lihat, juga ada teladan yang ditampilkan dan itu continue saudara. Sesuatu yang dilihat setiap hari. Makanya saya khawatir dengan anak ini. Tiap kali datang, ya maaf saudara, istri baru dari papanya ini datang. Pernah katanya dijemput, hanya papanya saja yang jemput, tapi dibawa main ke satu mall, ada anak ini cerita, Mami, apa? Dia enggak, waktu itu dia ngomong apa ya? Tante anu ada lo di sana, oh banyak lagi loh, kan udah dipesenin, jangan. Nah, sampai akhirnya itu tadi, kok sekarang aku disuruh manggil Mami katanya. Nah saudara, itu yang disodorkan kepada anak ini. Walaupun baru kelas 3 SD, ada adiknya saudara belum sekolah sih saudara ya, kalau playgroup, tapi mereka sudah mulai mendengar, melihat, dan mereka mengalami sendiri secara pribadi bahwa ayahnya datang dengan wanita lain yang bukan mamanya. Ya perceraian mungkin anak tidak mengerti begitu kan pada saat itu. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, konsumsi yang diterima oleh mereka ini akan membentuk karakter mereka. Seperti tadi saya katakan, oh berarti boleh dong ya punya istri 2. Kan silakan saudara. Memang papanya nggak ngajar,
Tetapi kan itu yang didengar, itu yang dilihat, dan itu yang secara langsung dia alami. Oh ya, papanya datang dengan wanita lain yang sekarang ternyata harus dipanggil mami. Apa tidak menimbulkan disorientasi kepada anak ini, sehingga dia melihat, loh, Alkitab ajar demikian, tapi kok papa kasih contoh yang berbeda. Nah, jadi saudara, saya melihat bahwa disinilah peran guru sekolah minggu yang begitu penting. Temperamen alami kita dimodifikasi. Temperamen anak-anak dimodifikasi oleh pelatihan, oleh pendidikan, pendirian-pendirian atau prinsip-prinsip dasar, keyakinan-keyakinan, dan motivasi-motivasi. Ketika anak ini ada di kelas sekolah minggu. Jadi saudara, sangat-sangat penting sekali kita menerapkan dasar yang benar dari firman Allah kepada anak-anak sekolah minggu. Dan saudara, kita sejujurnya sedang berpacu dengan waktu. Anak sekolah minggu cuma seminggu sekali, tapi media menjadi konsumsi anak setiap waktu. Dulu saya pakai bahasa dunia masuk ke dalam rumah. Sekarang saudara, dunia dalam genggaman. Banyak kali saya lihat anak supaya anteng gitu kan, malah itu cuma disuapin anak. Wah gitu dong. Minum. Gitu lah. Saya bilang, aduh. Saya salah ya? Tragis saudara kalau menurut saya. Tragis. Terus ada saya lihat contoh gitu saudara, kayaknya gimana gitu ya. Pasti yang paling sedih mamanya. Ini anak saudara TK, pulang bawa rapot. Nah, entah bagaimana mamanya kebetulan ada. Tapi coba saudara bayangin, yang dipanggil mbak, mbak, aku dapat rapot mbak. Mamanya dilewati kasih mbaknya. Ngeri nggak saudara kayak begini? Mbaknya muslim. Mbaknya muslim loh saudara. Apa yang diajarkan kepada anak-anak ini saudara? Bayangkan, ketemu saya salamannya begini saudara. Untuk dia gak bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara. Salam. Kan maaf saudara, bukan saya salahkan ini ya, tapi ini kan artinya kan hasil didikan, ya kan? Asalkan dia anak matanya begini, ketipit, kayak cadangan Jepang begini. Giliran jabat tangan, cium begitu. Nah kagak ada tradisi, ada juga begini kan? Ya, ini tangannya basah nggak pakai cuci tangan tapi begini, nggak ada cium tangan begitu. Dari mana dia? Mbak. Saya mah dengar begitu kayaknya gimana gitu ya. Dengan riangnya anak, mbak, aku pakai rapot mbak, bagus pak nilainya, nggak ada merahnya, biru semua, betul kan? Coba sayang sini mamanya, nanti mbak dulu katanya. Ya habis anak ini sejak dari gendong yang sana mamanya cuma, mama pergi dulu ya sayang. Mama pergi mau kemana? Beli tuh, katanya begitu, cuma begitu doang saudara. Ketika anak ini sakit siapa yang gendong? Mbaknya. Ketika anak ini dalam keadaan perlu pertolongan, perlu dekapan, siapa yang mendekat dia? Bukan mamanya. Saudara jadi pengganti loh dari orang tua, walaupun hanya seminggu sekali. Dan biarlah konsumsi firman saja saudara yang saudara berikan kepada mereka. Kita nggak bisa mengejar keterlambatan kita saudara sejujurnya, kalau hanya seminggu sekali. Dan kalau seminggu sekali pun nggak efisien, nggak efektif, nggak kena sasaran, aduh. Makanya saya bilang sama guru sekolah ini, jangan bawain contoh Upin Ipin di kelas sekolah minggu. Habis kalau nggak begitu mereka nggak ngerti. Salah saya bilang. Upin Ipin mau udah biarin di televisi, kita mau bawain cerita firman Tuhan, gitu loh. Ini Upin Ipin kayak supaya anak perhatian. Ya gimana lah caranya gitu loh. Jangan yang itu Upin Ipin lalu yang ya macam lah gitu saudara. Saya selesaikan dulu tentang
karakter ini saudara mengingat 1 menit lagi setengah 11. Sehingga, nanti saudara, sebagai hasil bersih dari seluruh pengaruh dan komitmen kita, maka karakter mengkombinasikan temperamen, pelatihan, nilai-nilai moral, keyakinan-keyakinan, dan pola-pola dari kebiasaan kita. Sehingga kita adalah seperti apa adanya kita ketika tidak ada seorang pun di sekitar kita. Apa yang kita perbuat saat kita memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan, itu merupakan sebuah ekspresi dari diri kita sendiri. Itulah karakter, yaitu siapa diri kita yang sebenarnya. Makanya saudara, saya kalau konseling pernikahan, saya sudah tanya, kamu kenal udah berapa lama? 6 bulan, Om. Wah, 6 bulan. Entar lu terkejut loh kalau nanti bangun tidur lihat ada kuntilanak di sebelah kamu karena make up-nya luntur semua. Kamu nanti gak bisa tidur karena suamimu main trompet tiap malam, ngorok. 6 bulan, kaget-kaget. Lah saya aja yang pacaran 3 tahun kaget-kaget gitu loh saudara. Saudara mungkin akan terkejut. Orang bisa percaya cuma gara-gara mijit odol. Si suami rupanya bekas anak kos, saudara. Jadi irit kan, mijit odol dari mana? Nah istrinya bekas anak kedongan, dia cuma tengahnya doang, pret. Begitu kan, suaminya, mam jangan di tengah dong. Alah apa? Itu begini doang sekali. Lama-lama dia pempet juga kan. Apalagi saya bilang, bah kita kawin juga, orang tua saya kok yang ngebiayain ini juga begitu. Wah saudara, mulai konflik. Nah ini hati-hati gitu saudara, untuk hal-hal seperti ini. Karena siapa diri kita, itu saudara, kadangkala diselimuti dengan apa yang namanya nanti kepribadian. Makanya saya kurang sependapat dengan orang-orang yang ingin merubah karakter lalu ikut sekolah kepribadian. Jalannya yang tadinya begini, sekarang begini, saya bilang, bukan itu yang penting. Saya bilang, bukan tampilan luar kita, tapi di inner man kita itu yang paling penting. Nah, sampai sini Bu Saudara, udah lewat 1 menit. Gimana saya serahkan atau bagaimana prosedurnya ini? Saya kembalikan dulu kepada penguasa, silakan.